Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang hadis nomor 282 sampai 284. Ini pembahasan masalah bacaan basmalah dan amin yang part ketiganya ya. Kemarin kita sudah bahas yang part 1, itu pandangan ulama di luar mazhab Syafi'i. Yang kedua ini part kedua, sama part ketiga ini pandangan bacaan basmalah menurut pandangan Imam Syafi'i ya. Dan ini tidak ada tendensius apapun ya pembahasan yang ada di konten ini dan konten-konten sebelumnya, bahwa menyalahkan mazhab satu dengan yang lain, menyalahkan ustadz satu dengan yang lain, tidak ada di sini. Kita membahas masalah hukum di sini berdasarkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, apa yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Ibanatul Ahkam. Nanti kalau misal ada pembahasan yang lebih detail lagi, itu nanti ada kitabnya tersendiri ya kan. Kalau ini simple saja dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan syarahnya kan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza qara'tumu Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Rawahu Daruqutni wa sawwaba wafqahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza qara'tumul Fatihata, apabila kalian hendak membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya bacaan basmalah tersebut, ihda ayatiha, salah satu daripada ayat al-surah Al-Fatihah. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wasawwaba, dan beliau membenarkan, wafqahu, hadisnya yang berpredikat mauquf ya. Jadi hadis ini predikatnya mauquf ya. Nanti apa itu mauquf kita jelaskan nanti secara singkat ya. Wa Nabi Hurairah di sini makna keseluruhannya adalah hadis ini menunjukkan bahwa basmalah tersebut merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, kemudian hanya saja hadis ini berpredikat sebagai mauquf. Jadi apa itu mauquf dan marfu ya. Jadi kalau marfu itu perkataan, perbuatan, kemudian takrir
ya, ketetapan Rasulullah ketetapan di sini yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marfu. Nah, kalau mauquf itu perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan, takrir yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Makanya dinilai mauquf. Nah, mauquf dan marfu ini bisa dia sanadnya itu muttasil, terputus, bisa jadi dia muttasil, dia bersambung, atau dengan cara terputus, ya. Itu marfu dengan mauquf itu bisa bersambung dan bisa terputus. Dan untuk pembahasan ini biasanya ada pembahasan lebih detail di dalam kitab ilmu mustalahul hadis. Tapi kita kita bahas itu simpel saja. Jadi ini adalah perkataan yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah, ya, perkataan sahabat Rasulullah. Kemudian fikih hadisnya adalah basmalah dalam sholat dibaca dengan suara keras, dan basmalah merupakan salah satu daripada ayat dari surah Al-Fatihah, ya. Jadi kalau misal teman-teman yang bermazhab Syafi'i, ya, yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, itu hadisnya landasannya daripada sini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau menilai, ya, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah salah satu daripada karena sesungguhnya basmalah tersebut adalah salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Makanya kalau mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan kalau di dalam kitab Al-Um itu, ya, kalau misalkan kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah maka sholatnya tidak sah. Jadi mesti harus mengulang lagi. Itu pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, ya. Kalau yang lain biasanya enggak, ya. Kalau Imam Malik itu langsung dia Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Ahmad itu dia bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang Imam Abu Hanifah juga seperti itu, dia pelan, kayak gitu. Nah, jadi pembahasan ini, ya, kemarin yang saya lihat di konten-konten di video-video itu, ya, Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan perbedaan pandangan ini. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain lah pokoknya. Itu ya membahas semua ya masalah ini, kayak gitu kan. Ada yang mengatakan tidak dibaca sama sekali bismillahnya, kayak gitu kan. Ada yang dibaca dibaca pelan, ada yang dibaca keras. Nah, yang dibaca keras menurut Imam Syafi'i landasannya seperti ini, ya kan. Bahwasanya fa'inha ihda ayatiha, karena sesungguhnya bacaan basmalah tersebut ihda ayatiha, salah satu daripada surat Al-Fatihah. Dan terkadang kalau kita menyampaikan hadis ini yang bagian mungkin misalnya Wahabi kayak gitu, gak terima gitu kan. Wah, ini saya tetap berpandangan kepada Imam Malik. Itu fair-fair saja kalau menurut saya, karena jujur
dari Indonesia, sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, itu pasti tidak akan sama ya, satu Imam Syafi'i saja. Pasti ada yang mengambil pandangan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan mazhab itu sebenarnya bukan memusingkan kita, tapi memperkaya khazanah kita lagi, bahwasanya di luar daripada mazhab kita ini, mazhab Syafi'i ini, ada lagi pandangan ulama-ulama yang lain. Itu ya, belum lagi di luar dari Abu Hanifah itu ada banyak lagi itu. Saya lupa itu. Lais bin Sa'ad itu. Kemudian itu yang di Mesir. Ada lagi yang mazhab yang terdahulu sebelum mereka ini, mazhabnya Sayyidah Aisyah, itu dibukukan juga itu. Nah, cuman kalau yang disiplin membukukan kitab-kitab itu salah satunya adalah mazhab Maliki, kemudian mazhabnya Imam Syafi'i, kemudian Hanafi, baru Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal ini, jujur, itu beliau ini salah satu ulama mazhab yang memang punya karangan kitab itu yang gak ada apa-apanya kalau misalkan dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau itu punya musnad Imam Ahmad, musnadnya beliau aja itu sudah paling tebal. Jadi antara empat imam mazhab ini yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu bahkan murid-murid beliau ini, itu ciri khas daripada mazhab Hambali ini, murid-muridnya Imam Hambali ini itu ahli-ahli hadis semua. Imam Bukhari, Imam Muslim, siapa lagi? Abu Daud, itu murid-muridnya beliau. Itu memang pakar-pakar di bidang hadis. Nah, kalau Imam Syafi'i itu ciri khas daripada mazhabnya Imam Syafi'i itu mayoritasnya itu ya pakar-pakar dalam bidang fikih hadisnya. Meskipun ada juga ulama dari mazhab Syafi'i yang pakar dalam bidang hadis. Salah satunya itu Ibnu Katsir. Kemudian, tapi dia nggak begitu menonjol, itu kan. Yang betul-betul mendalami itu ini Ibnu Hajar Al Asqalani. Itu dia banyak memberikan koreksi-koreksi jarh wa ta'dil itu di situ. Ke hadis selanjutnya, hadis 283. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala aminu. Rawahu Daruqutni wa hasanahu wal hakimu wa sahhahahu. Kemudian wali Abi Dawud wa Tirmizi min hadisi wa ili Ibnu Hujairin nahuhu. Yang mana ini dari Abu Dawud ya. Wa anhu, ini sama hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila telah selesai min qiraati ummil Qur'an, sudah setelah selesai membaca Al-Fatihah, rafa'a sautahu, kemudian beliau mengeraskan suaranya, wa qala, kemudian beliau mengucapkan amin. Bacaan amin. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa hasanahu, dan beliau menilai hadisnya hasan. Wal hakimu, dan juga Imam Hakim meriwayatkan pula hadis yang serupa hadis ini, wa sahhahahu, dan juga beliau
Imam Hakim ini menilai hadisnya sahih. Wali Abu Dawud wa Tirmizi, dan Imam Abu Dawud dan Tirmizi min hadisi Wa'il ibn Hujrin, dari dari jalur Wa'il ibnu Hujrin nahuhu, yang mana hadisnya serupa, ya. Jadi bacaan amin ini dan logat-logatnya ini sudah kita bahas detail di dalam kitab Al-Azkar. Nah, ini hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagi surah Al-Fatihah yaitu suatu khotimah, ya. Satu khotimah itu adalah penutup. Dengan Al-Fatihah beliau bertadarru, ya, memohon kepada Allah seraya mengagungkannya, yaitu dengan mengucapkan lafadz amin. Lafadz amin ini merupakan fiil amar, ya, merupakan fiil amar yang mabni. Nah, kalau di mu'rab itu lawan katanya mabni. Kalau mu'rab itu dia harokat yang akhir, di ujung akhirnya itu bisa jadi marfu, mansub, majrur, gitu. Dan kalau untuk fiil itu majzum. Itu untuk fiil, ya. Nah, kemudian di sini kenapa aminu di sini? Karena dia fi'il amr yang mabni. Dia tetap begitu, ya. Istilahnya dia nggak berubah-berubah meskipun ada amil yang menasobkan atau amil yang menjazamkan atau apapun itu, dia tidak berubah, tetap harokatnya seperti itu. Ya, itu pengertian daripada mabni. Maknanya, ya Allah, perkenankanlah doa kami. Nah, di antara keistimewaannya ialah barang siapa yang membaca bacaan amin bersesuaian dengan bacaan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, ya. Jadi kalau misalkan bacaan amin kita bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Makanya kalau misalkan kita bahas di dalam kitab Al-Azkar itu, karangan Imam Nawawi, itu satu-satunya bacaan yang sunnah dibaca berbarengan dengan imam itu adalah amin. Itu kalau yang lain imam dulu baru makmum, seperti itu, ya. Kalau ini sunnah berbarengan berserta imam. Dan kalau misalkan imam makmum berbarengan bersesuaian dengan baca aminnya para malaikat, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa-dosa yang terdahulu. Makanya kalau ada imam yang membaca amin, itu amin kita langsung itu berbarengan dengan imam. Nah, kemudian analisis lafadznya di sini adalah anhu, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yakni sama hadisnya dengan sebelumnya, ya. Itu sahabat yang meriwayatkan. Iza farogo di sini apabila telah selesai dari bacaan surah Al-Fatihah. Nah, amin ini, ya Allah perkenankanlah doa kami. Nahuhu sama dengan hadis Abu Hurairah yang lafadznya menurut apa yang tertera dalam kitab Sunan yang mana sebagaimana berikut, ya. Ini ada di dalam kitab Sunan. Idza qara'al imamu waladdallina qala amina wa rafa'a biha sautahu. Apabila imam membaca waladdallin, maka ia mengucapkan amin
seraya mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya. Jadi ada yang membaca itu aminu, dia marfu ya, harokat akhirnya itu, harokatnya itu ini domah ya. Kemudian ada aminah, itu mansub, dia harokatnya fathah. Jadi ada dua ada dua logat ya, ada dua bacaan, ada aminu, ada aminah. Nah, fikih hadisnya adalah diisyaratkan membaca amin. Nah, mengenai rinciannya telah diterangkan sebelumnya pada fikih hadis nomor 281. Jadi teman-teman nanti bisa cek di video 281 itu bacaan amin. Ya, atau mungkin teman-teman bisa cek lagi kitab Al-Askar. Itu ya, logat-logat amin itu ada 4 kan. Kita kemarin sudah bahas. Nanti teman-teman bisa cek, udah bedah lagi kan. Karena di sini ada 3 kitab yang kita bahas sekaligus. Kitab Bulughul Maram, kemudian kitab Fathul Qorib, dan kitab Al-Askar. Jadi teman-teman bisa banyak menambah wawasan lagi di dalam bidang kitab-kitab ya. Nah, teman-teman bisa tahu lebih dalam pembahasan masalah agama Islam itu berdasarkan daripada kitab-kitabnya. Jadi teman-teman nggak mengawang-awang kayak gitu kan, nggak ngalor ngidul. Ini benar nggak Ustadz nih kalau ngomongnya kan hadisnya seperti ini kayak gitu kan. Ada Imam Syafi'i yang mengatakan seperti ini, ada Imam Malik dan lain sebagainya mengatakan seperti ini benar nggak kira-kira nih? Nah, kalau sudah lihat kitabnya ya sudah otomatis teman-teman insya Allah sudah yakin lah kayak gitu kan. Itu kalau yang lain-lain ini mohon maaf kalau misal dia belum menguasai kitab-kitab itu biasanya condong ngehead aja kayak gitu kan. Wah, Ustadz ini salah nih kayaknya nih, itu kan kok dia ngomongnya kayak gini. Oh, Ustadz ini kayaknya Ustadz Subhat kayaknya, kok dia bisa begini-begini. Padahal dia ya ibarat kata mungkin ada rasa apa mungkin atau gimana kayak gitu mungkin dengan Ustadz tersebut ya kan. Dia nggak cek dulu kitab ini Ustadz ini pandangannya menurut Imam Syafi'i kayak gitu kan. Walaupun toh pun juga Ustadz itu sudah ngomong di ini cuman dia nggak cek, langsung dia head. Oh, ini Ustadz Subhat, oh ini Ustadz ahli bid'ah dan lain sebagainya. Itu jujur aja kalau di sini itu nggak boleh itu ya. Jadi kayak misal contoh ya kan, ada Ustadz yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu Allah itu tidak perlu dibela kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya pandangan itu kalau misalkan kita mau lihat cek di dalam kitab Kifayatul Awam yang kitab-kitabnya mazhab Asy'ari Maturidi, memang pemikirannya bisa seperti itu. Pemikirannya bisa seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifatnya itu qiyamuhu binafsihi, itu berdiri sendiri, nggak butuh dengan makhluknya itu ya. Karena sifat mustahil daripada Allah Subhanahu wa taala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu daur dan tasalsul ya kan. Dia membutuhkan kepada makhluknya itu seperti rantai makanan atau enggak tasalsul kayak gini ke bawah dia. Kalau misal rantai makanannya putus kayak gitu kan, atau yang ke bawahnya diputus, maka runtuh gitu. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu. Dan Allah tidak butuh yang namanya sesuatu makhluknya itu nggak butuh. Itu ada di dalam kitab Kifayatul Awam. Kitab Tahqiqul Qaul juga itu syarahnya. Tahqiqul Qaul lagi, Tahqiqul Maqam. Saya sering keceplosan sering salah sebut kalau yang namanya kitab syarahnya Kifayatul Awam itu kan.
Itu yang dikarang oleh Al-Imamul Bajuri. Itu ya pembahasannya seperti itu. Jadi ya kalau saya itu nggak ada masalah kayak gitu kan. Terus ada ustadz yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, ada yang ditakwil, ada yang tidak ditakwil. Itu semua kalau misalkan ulama-ulama salaf, nah, memang seperti itu. Dia tidak mentakwil itu. Jadi dia langsung tatbik, dia langsung menerjemahkannya sesuai daripada konteks ayat itu, seperti kayak gitu aja. Dia nggak mau takwil kayak gitu, dia nggak mau tafsir kayak gimana. Tapi kalau misal Imam Asy'ari ya, itu dia takwil gitu. Ya takwil, kalau misalkan yang namanya arus itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kalau kita lihat ininya, landasan argumen mereka itu sama-sama kuat kayak gitu. Kalau salah satunya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dia sebut di situ bahwasanya beliau menafsirkan itu, menerjemahkan itu ya sesuai dengan apa yang ada di situ, tanpa ada niatan menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa merusak daripada maknanya. Ya, beliau seperti itu. Tidak mau beliau tafsir gitu, takwil. Gitu. Nah, yang lain itu yang dia takwil itu pada prinsipnya supaya sifat Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai menyerupai dengan makhluknya. Karena sedikit pun ada sifat Allah itu istilahnya menyerupai dengan makhluknya, itu sedikit pun itu hukumnya sudah murtad. Nah, kedua-duanya ini punya argumen yang kurang lebih sama. Nanti kalau kita lihat muaranya itu ya tujuannya sama, itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangannya. Jadi dia berbeda pemahaman itu. Berbeda sudut pandang. Jadi ya kalau misal teman-teman belajar misalkan mazhab Syafi'i, silahkan teman-teman fokus di kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kalau misalkan ada di luar mazhab Syafi'i, jangan teman-teman salah-salahkan, kafir-kafirkan, bid'ah-bid'ahkan seperti itu. Ya walaupun hukumnya seperti itu sudah bid'ah kayak gitu kan, tidak ada masalah kayak gitu. Yang Asy'ari Maturidi mungkin kalau orang mengatakan seperti ini kafir, kalau mengatakan seperti ini itu sudah analisis daripada mazhabnya memang seperti itu, ya kan. Kalau saya dengar kalau Gus Miftah itu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dibela kayak gitu kan. Ya memang kalau dalam mazhab Asy'ari Maturidi memang seperti itu kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mengaji lagi kitab-kitabnya itu mulai dari kitab kalau saya dulu belajar itu Aqidatul Awam, Tijanud Derori. Nah, kalau yang wajib itu kalau kami Kifayatul Awam sama Husun Hamidiyah. Nah, itu yang wajib itu dipelajari. Kalau saya kan dulu belajar di luar daripada Ustadz itu Aqidatul Awam, Tijanud Derori, kemudian apalagi ada lagi kitabnya itu baru Kifayatul Awam sama sarahnya. Karena kalau saya waktu itu belajar kitab Kifayatul Awam ini tanpa ada sarahnya, lumayan sakit kepala juga dia. Istilah-istilahnya itu mesti harus berdampingan dengan sarahnya itu. Baru Husun Hamidiyah. Dan kitab yang terakhir lagi itu kitab yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu kitab Al-Lumma itu kalau teman-teman yang bermazhab Asy'ari Maturidi wajib itu membaca kitab Al-Lumma. Ya, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya.
ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya gitu. Kalau misal ada kesalahan saya membaca kitab ini ya, itu dari sisi nahwu, shawabnya, kemudian pembahasan hadisnya mungkin salah, kayak gitu, yang harusnya itu sahih, yang itu doib, saya baca sahih. Nah, tolong dikoreksi itu ya. Kemudian yaitu tadi kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan. Silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.